Mutilasi warga bule di Singapura. John Martin Scripps, seorang pria berasal dari Hertfordshire, Inggris. Ia menjadi orang bule pertama yang mendapatkan hukuman mati di Singapura pada tanggal 19 April 1996. Ia dihukum karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang turis asal Afrika Selatan yang bernama Gerald George Louis pada bulan Maret 1995. Gerald sendiri adalah seorang pria asal Johannesburg, Afrika Selatan. Ia merupakan seorang insinyur kimia yang bekerja di salah satu sebuah pabrik bir di Afrika Selatan. Ia datang ke Singapura untuk berbelanja barang-barang listrik dan juga elektronik. Sebelum meninggalkan Johannesburg, pada 7 Maret 1995, ia memberitahu istrinya Vanessa yang bekerja sebagai seorang karyawan maskapai penerbangan lokal tentang semua jadwal persisnya. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menelepon istrinya saat dia sudah check-in di hotel untuk memberi nomor yang bisa ia hubungi. Jika istrinya tidak mendengar kabar darinya pada tanggal 10 Maret, berarti ia sudah mendapatkan kursi di pesawat untuk kembali ke Afrika Selatan dan akan tiba di rumah pada keesokan harinya. Tetapi jika suaminya menelepon pada tanggal 10 Maret, itu berarti Gerald belum berhasil mendapatkan tiket pesawat dan akan kembali pada 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 12 Maret. Ketika Gerald tiba di Bandara Changi, Singapura pada pagi hari tanggal 8 Maret, ia didekati oleh seorang pria asing yang memakai nama samaran sebagai Simon Davis. Ia memulai percakapan dengannya dan menyarankan agar mereka berkongsi kamar. Itu pun disetujui oleh Gerald sendiri. Mereka pun berhasil memesan kamar di Riverview Hotel, Singapura. Keesokan harinya, tersangka meminta resepsionis hotel untuk menghapus nama Gerald dari sistem pendaftaran kamar, dengan mengatakan bahwa ia telah mengusirnya semalam setelah mengetahui bahwa ia adalah seorang homoseksual. John pun akhirnya check out pada tanggal 11 Maret dan langsung terbang ke Bangkok. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1995, sepasang kaki yang dipotong dari bagian lutut ditemukan dalam kantong plastik yang mengapung di dermaga Clifford. 3 hari kemudian, sepasang paha dan dada ditemukan di area yang sama, dan juga dalam kantong plastik. Awalnya polisi Singapura hanya bisa memastikan bahwa bagian tubuh itu memiliki ciri-ciri seperti orang bule. Mereka pun memiliki kemungkinan nama korban setelah menerima laporan orang hilang untuk Gerald dari Komisi Tinggi Afrika Selatan. Istri Gerald, yaitu Vanessa, mengajukan laporan itu karena dia merasa aneh karena suaminya yang biasa melakukan kontak sehari-hari dengan keluarganya ketika berada di luar negeri tidak menelepon ke rumah ataupun kembali ke Afrika Selatan hingga tanggal 12 Maret. Rekan-rekan George pun di tempat kerja berusaha mencari keberadaannya melalui beberapa kontak pribadi di Singapura. Pada tanggal 1 April, istri korban mengkonfirmasi bahwa bagian tubuh itu adalah milik suaminya melalui identifikasi visual. Namun lengan dan kepalanya tidak pernah ditemukan. Tersangka pun ditangkap ketika tiba di Bandara Changi pada malam 19 Maret 1995 ketika ia menunjukkan paspor dengan nama samarannya yaitu Simon Davis. Polisi telah memasukkan nama itu ke dalam daftar pencarian mereka pada tanggal 14 Maret setelah mereka menentukan bahwa korban telah check-in di Riverview Hotel dengan seseorang yang menggunakan nama tersebut. Di ruang interview polisi bandara, John menghancurkan panel kaca dan memotong pergelangan tangannya dengan pecahan kaca dengan upaya bunuh diri. Ia merasa takut bahwa ia akan mendapatkan hukuman gantung di Singapura jika ia terbukti bersalah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Polisi kemudian menemukan 5 paspor lainnya selain miliknya sendiri, yaitu 2 paspor Inggris yang dikeluarkan untuk Simon Davis, 2 paspor Kanada yang dikeluarkan untuk Sheila and Darren Demure, dan juga 1 lagi paspor Afrika Selatan yang dikeluarkan untuk Gerald Louis. Mereka juga menemukan kartu kredit milik Sheila Demure dan juga Gerald Louis. Selain itu, polisi juga menemukan akta kelahiran Simon Davis dan juga barang-barang yang digunakan pelaku untuk melumpuhkan dan membunuh korbannya, termasuk palu seberat 1,5 kg, senjata kejut listrik yang dioperasikan dengan baterai, gas air mata, dan beberapa borgol,
2 pisau lipat, sebuah batu pengasah pisau, dan juga 2 pisau tentara Swiss. Pada tanggal 21 Maret 1995, John dibawa ke pengadilan dengan tuduhan awal yaitu pemalsuan identitas dan juga pemalsuan tanda tangan Gerald pada slip transaksi kartu kredit untuk mendapatkan 6.000 Singapura dolar tunai pada tanggal 9 Maret. 3 hari kemudian, ia didakwa dengan pembunuhan Gerald Lowy di kamar Riverview Hotel beberapa waktu antara 8 Maret dan juga 9 Maret. Dalam persidangan berikutnya, ia juga didakwa dengan pemalsuan tanda tangan Lowy sebanyak 5 kali untuk mendapatkan uang tunai dan juga barang senilai 3.200 Singapura dolar, vandalism yaitu menghancurkan panel kaca, kepemilikan senjata, kejut listrik, kepemilikan senjata yang dikendalikan, dan juga 24 batang ganja pada saat penangkapan berlangsung. Pada tanggal 2 Oktober, John pun diadili atas pembunuhan Gerald Lowy. Sebelum persidangan berlangsung, John membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa ia membunuh Gerald untuk membela diri. Ia mengatakan setelah check-in hotel, ia pun tertidur, tetapi ia bangun ketika merasa ada seseorang yang menyentuh pantatnya. Ia pun yakin itu adalah Gerald. Ia hanya mengenakan pakaian dalam dan tersenyum padanya. Baginya, perilaku ini membuat Gerald tampak seperti seorang homoseksual. Jadi, ia pun mengusirnya hari itu. Itu membuat Gerald marah dan melemparkan palu ke perut John. John kemudian meraih palu dan memukul korban beberapa kali di kepala hingga ia jatuh ke lantai. Orang teman kemudian membantunya dan membuang tubuh korban dengan cara melemparkannya ke sungai Singapura. John melanjutkan, "Saya tidak yakin apa hal berikutnya yang akan saya lakukan. Semuanya menjadi kabur bagi saya setelah kejadian ini." Setelah ditanya siapakah teman yang dimaksud, ia kemudian mengatakan, "Saya tidak dapat memberitahu Anda identitas karena jika ia tahu, ia akan membahayakan keluarga saya di Inggris." Pada tanggal 15 Maret, ia pun terbang ke Phuket di mana ia bertemu dengan temannya lagi. Temannya memberinya paspor dan barang-barang lain milik Damares. Pada 10 November 1995, hakim menemukan John bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Pada tanggal 19 April 1996, akhirnya John Martin Scribb yang berusia 36 tahun menjalani hukumannya dengan cara digantung di penjara Changi. Terima kasih telah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya.